Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pasca Formula E. Sebagaimana kita lihat teman-teman, kemarin Pak Anies Baswedan sukses menggelar Formula E di sirkuit Ancol. Bahkan acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, bahkan teman-teman Presiden Jokowi hadir di acara Formula E. Itu artinya teman-teman bahwa kegiatan Formula E itu kegiatan yang sukses, dan bahkan pihak Formula E mengatakan inilah kegiatan terbesar sepanjang sejarah Formula E. Jadi ini sesuatu yang spektakuler teman-teman, kegiatan yang perdana dilakukan di Indonesia. Bahkan untuk menggelar Formula E di Jakarta ini perlu perjuangan yang cukup berat. Di samping perizinan yang awalnya itu mau digelar di Monas dan tidak diberi izin oleh pemerintah pusat, akhirnya pindah ke Ancol. Jadi bukan sesuatu yang mudah, dan bahkan teman-teman, serangan demi serangan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Nah, kemarin teman-teman ada beberapa netizen yang mencari Giring Ganesa. Kenapa? Ketua umum partai politik itu diundang di acara Formula E, tetapi Giring Ganesa yang diundang pun ini tidak datang. Kemudian setelah Formula E selesai, baru muncul Giring Ganesa. Dan menurut Giring Ganesa teman-teman, kesuksesan acara Formula E itu bisa dilihat dari dampak ekonomi setelah terjadinya acara sirkuit Formula E. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, maka itu tidak sukses. Nah teman-teman, terkait itu semua, ini ada catatan lagi dari Giring Ganesa yang membuat pernyataan kontroversial bahwa kalau Giring Ganesa itu tidak kejeblos dalam lumpur di Ancol, maka kegiatan itu mungkin tidak akan digelar di Jakarta. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar setengah triliun uang rakyat, setengah triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh, gak, gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus ini. Aduh. Udah. Wah, kacau. Satu pernyataan yang kontroversial dari Giring Ganesa. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. Giring PSI mengatakan, kalau saya nggak kejeblos, mungkin Formula E tidak jadi. Ini pernyataan yang blunder berikutnya teman-teman dari Giring Ganesa. Masa gara-gara dia kejeblos, akhirnya terselenggara Formula E. Kalau tidak kejeblos, maka tidak terselenggara. Jadi pernyataan yang blunder berikutnya yang dilakukan oleh Giring Ganesa. Komunikasi politik yang kurang bijak dari Giring Ganesa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI Giring Ganesa berseloroh. Ajang Formula E tak akan jadi digelar jika bukan karena dirinya. Hal itu ia sampaikan karena beberapa waktu lalu Giring sempat kejeblos saat meninjau lokasi di sirkuit Formula E yang belum dibangun. Karena waktu itu kalau saya nggak kawal, saya nggak kejeblos, ya mungkin mereka akan leha-leha dan acaranya nggak jadi-jadi, kata Giring di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin 6 Juni 2022. Sebelumnya Giring memang diketahui jadi salah satu pihak yang menyindir rencana ajang balapan mobil listrik tersebut. Ia bahkan sempat meninjau lokasi Formula E pada Januari kemarin. Saat meninjau itu, Giring
melihat bahwa lokasi tersebut tidak layak menjadi sirkuit Formula E karena banyak lumpur. Ia bahkan sempat kejeblos saat meninjau. Kata Giring, ini tidak layak untuk dijadikan sirkuit Formula E. Katanya banyak lumpur, teman-teman. Karena itu Giring mengatakan bahwa lintasan tidak akan selesai hingga tenggat waktu balapan. Tapi justru karena saya kejeblos, jadi mereka termotivasi. Oh, kita harus tunjukin nih ke Bro Giring nih bahwa kita bisa, ujarnya. Formula E Jakarta 2022 digelar di sirkuit Jakarta International E-Prix, sirkuit JIEC, Sabtu 4 Juni 2022. Sejumlah pihak memuji pelaksanaan acara tersebut. Bos Formula E Alberto Longo bahkan memuji habis-habisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai gelaran Jakarta E-Prix 2022. Menurutnya, ajang Formula E Jakarta berjalan sukses. Nah, ini pujian dari Alberto Longo, teman-teman, bos Formula E kepada Pak Anies Baswedan, bahwa acara Formula E di Jakarta itu sukses dan fantastis. Kerja yang fantastis dalam waktu yang pendek mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E. Namun menurut Giring ini bukan sukses, teman-teman, kalau pasca sirkuit Formula E itu tidak berdampak pada ekonomi masyarakat. Presiden Joko Widodo juga bersyukur acara tersebut berjalan dengan baik. Jokowi juga berharap Formula E jadi balapan yang makin digemari di masa mendatang di Indonesia. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan Giring Ganesha. Kalau tidak ada saya, mungkin Formula E tidak bisa dilakukan. Karena kemarin ketika meninjau, Giring ini kejeblos dalam lumpur di Ancol. Itulah yang membuat motivasi dari penyelenggara untuk memaksimalkan kerjanya, tidak alih-alih, sehingga Formula E itu bisa digelar di Jakarta. Itu yang disampaikan oleh pihak Giring Ganesha. Namun menurut saya, teman-teman, ada Giring atau tidak ada Giring, Formula E tetap digelar karena itu sudah dijadwalkan untuk di Jakarta. Dan sudah ada komitmen dari pihak Pemprov DKI Jakarta, dari Pak Anies Baswedan ke pihak Formula E. Dan saya melihat pernyataan-pernyataannya ini tidak menunjukkan kapasitas seorang ketua umum yang berwibawa. Bukan mencerminkan seorang politisi unggul yang mampu mengelola keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau seorang itu politikus ulung, maka pernyataan-pernyataan seperti itu tidak disampaikan oleh pihak Giring Ganesha. Kalau Formula E itu digelar dengan sukses, mestinya Giring juga mengapresiasi kinerja yang bagus dari Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu, teman-teman? Waktu yang tersedia ini cukup mepet. Bahkan ini diakui oleh Giring Ganesha. Waktu cuma 5 bulan tetapi belum dikerjakan. Padahal pengerjaannya itu setelah Giring Ganesha melakukan sidak. Dan itu waktunya cuma 2 bulan, teman-teman. Itu dikerjakan Pak Anies dan itu selesai. Berarti ini kan kerjaan fantastis. Nah, kalau mengerjakan dengan kecepatan yang tinggi seperti itu, kita juga melihat, teman-teman, bagaimana seandainya Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Maka kecepatan itu akan lebih maksimal untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Dan bahkan, teman-teman, kemarin Alberto Longo ini memuji Pak Anies Baswedan atas kepemimpinannya yang mampu menyelesaikan Formula E dengan waktu yang cukup cepat. Nah, teman-teman, ini ada berita juga yang menarik terkait Giring Ganesha, yang katanya kalau tidak ada Giring Ganesha kejeblos dalam lumpur Ancol, mungkin ini tidak jadi Formula E. Makanya Pak Anies ini berterima kasih kepada Giring Ganesha. Kita ambil berita dari Makassar terkini. Lah, Giring minta Anies berterima kasih soal Formula E. Kalau saya tidak kejeblos, mungkin nggak jadi. Tuh, Pak Anies mestinya berterima kasih kepada Giring Ganesha. Kalau Giring tidak kejeblos, mungkin tak jadi itu Formula E. Benarkah seperti itu? Ini menjadi sesuatu yang lucu dari Giring Ganesha, teman-teman. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, Giring Ganesha dengan percaya diri sebut Anies harus berterima kasih kepadanya soal Formula E. Justru kemarin kita kawal sampai saya kejeblos itu, mereka harusnya berterima kasih. Karena kalau waktu itu saya tidak kawal, saya tidak kejeblos, mungkin mereka akan leha-leha
dan acaranya mungkin tidak jadi-jadi, kata Giring dalam keterangannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 6 Juni 2022. Giring menganggap momen pada saat dia kejeblos lumpur di area bakal sirkuit Formula E tersebut merupakan sebuah motivasi untuk para penyelenggara agar tetap semangat dalam pembangunan. Tapi justru karena saya kejeblos, akhirnya mereka termotivasi. Kita harus tunjukkan nih ke Bro Giring nih, bahwa kita bisa, tambah Giring, dikutip dari fifa.co.id. Sebagai informasi, Giring sempat mengunggah momen peninjauan di lokasi Formula E di Ancol pada saat pembangunan. Giring geleng-geleng kepala karena cuma menemukan barisan kambing di sana. Ada juga momen Giring kejeblos tanah yang disebutnya lembek. Saat itu Giring menyusuri jalanan di lokasi Formula E yang disebutnya tadi tumpukan akar bakau, kata Giring, juga terlihat di beberapa titik. Tempat tersebut merupakan rawa-rawa yang dijadikan tempat pembuangan lumpur dari berbagai proyek Pemprov DKI Jakarta dulunya. Giring yang ditemani Ketua DPW PSI DKI Jakarta Mikael Sianipar dan anggota DPRD DKI Jakarta Anggara W. Sastro Amijoyo terus mengkritik Formula E. Saat Giring sampaikan harapan agar proyek yang disebutnya untuk nyapres ini tidak jadi memalukan, disitulah kakinya kejeblos. Saya nggak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak memberikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kaki saya masuk lagi, ucap Giring. Terdengar ada yang tertawa dalam video Giring. Nah, itu teman-teman pernyataan Giring Ganesha, di mana Pak Anies Baswedan mestinya berterima kasih kepada Giring Ganesha karena Giring mengawal terkait program Formula E dari Pak Anies Baswedan. Dalam bentuk apa kawalannya? Yaitu meninjau lokasi yang akan digunakan untuk Formula E, sampai-sampai dia kejeblos dalam lumpur Ancol. Ini merupakan motivasi sehingga penyelenggara atau panitia ini tidak alih-alih dan bisa mewujudkan Formula E tepat waktu. Kalimat yang disampaikan Giring Ganesha menurut saya adalah kalimat yang ngeles. Sebenarnya Giring Ganesha itu sudah kalah dengan Pak Anies Baswedan. Pernyataan-pernyataan yang kemarin meragukan, bahkan tidak yakin Formula E itu akan digelar tepat waktu. Padahal teman-teman, dalam prosesnya Pak Anies Baswedan ini tetap bekerja, tetap fokus bagaimana bisa menyelenggarakan Formula E, sehingga Formula E kemarin bisa terwujud pada 4 Juni 2022. Waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Formula E. Jadi apa yang disampaikan Giring Ganesha adalah kata-kata kalimat orang yang kalah melawan Anies Baswedan. Sementara Anies bekerja mewujudkan Formula E, Giring hanya berkata-kata, menyampaikan kritik, tidak kerja nyata seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Menurut saya teman-teman, pernyataan Giring itu terpatahkan. Kenapa? Dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan itu tidak ada kendala, dan ini bisa digelar sesuai dengan rencana. Jadi sebagai testimoni mestinya Giring Ganesha membuat kegiatan serupa, kegiatan bertaraf internasional yang bisa mengimbangi terkait Formula E di Jakarta. Buat kegiatan yang serupa dengan Pak Anies Baswedan. Kalau Anda sudah membuat kegiatan itu dan ternyata itu berhasil, maka kita mengapresiasi. Ternyata Giring Ganesha mampu menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Tetapi selama ini kita lihat belum ada prestasi dari Giring Ganesha menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan pernyataan Giring Ganesha? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.